Hai teman-teman. Di sini kami akan menjelaskan mengenai perubahan sosial budaya terkait dengan modernisasi dan globalisasi. Saksikan ya. Modernisasi dan globalisasi merupakan perubahan sosial yang berkembang melalui teknologi seiring perkembangan zaman dan industri-industri besar maupun kecil. Contoh modernisasi yaitu yang pertama, penggunaan teknologi informasi dan aplikasi online untuk menyediakan transportasi umum yang terjangkau dan terpercaya sekaligus tertib. Penerapannya dapat kita lihat adanya Gojek, Grab, Shopee Food, transportasi umum yang disediakan pemerintah seperti Trans Jogja dan Trans Jakarta yang hanya dapat dinaiki melalui halte. Yang kedua, pembaharuan sistem pembelian dan pemesanan tiket lewat mesin otomatis. Penerapannya dapat kita lihat banyak terdapat aplikasi seperti Traveloka, Tiket.com, dan sebagainya yang memudahkan dalam pembelian tiket ataupun pemesanan penginapan. Yang ketiga, pengembangan sistem teknologi otomatis pada mobil yang sudah terhubung dengan internet sehingga tidak perlu menggunakan pengendara atau supir di dalamnya. Sebagai contoh dapat dilihat berikut ini. Contoh globalisasi. Yang pertama, adanya pasar bebas dalam kawasan maupun secara internasional, sehingga alokasi sumber daya lebih efisien dan memungkinkan penawaran permintaan dan harga untuk semua bekerja bersama-sama. Yang kedua, terintegrasinya sistem perekonomian antar negara-negara di dunia. Yang ketiga, berkembangnya sistem informasi dunia yang dapat menghubungkan semua negara di dunia, sehingga persebaran informasi di era globalisasi menjadi sangat cepat, baik informasi regional, global, hingga internasional bisa kita akses dengan mudah. Yang keempat, berkembangnya mode pakaian sehingga model pakaian lebih beragam dan modis. Yang kelima, terjadinya pertukaran budaya. Dengan hal ini, semakin meningkatkan eksistensi kebudayaan Indonesia di kancah internasional. Yang selanjutnya ada dampak dari modernisasi. Ada dampak positif dan dampak negatif. Yang dampak positifnya, yang pertama, terjadi perubahan pada tata nilai serta sikap. Perubahan ini terjadi karena masyarakat terbukti memiliki pola pikir yang berubah dari pola pikir irasional menjadi pola pikir rasional. Yang kedua, ada terjadi perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan serta teknologi. Perkembangan ini dapat menyebabkan masyarakat lebih mudah beraktivitas serta dapat mendorong masyarakat untuk berpikir lebih maju. Yang ketiga, terjadi perkembangan pada ilmu pengetahuan juga dapat memberikan bentuk dalam proses modernisasi yang terjadi di dalam masyarakat. Yang keempat, adanya peningkatan pada kehidupan bermasyarakat yang berubah menjadi lebih baik. Penggunaan teknologi serta pengetahuan yang berkembang dapat meningkatkan fungsi pada kehidupan bermasyarakat, sehingga kehidupan masyarakat menjadi jauh lebih baik dari waktu ke waktu. Yang kelima, masyarakat mengalami perubahan perilaku serta cara hidup dengan ilmu pengetahuan serta teknologi yang terus berkembang. Yang keenam, modernisasi dapat meningkatkan efektivitas maupun efisiensi pada pengerjaan individu di masyarakat. Yang ketujuh, efektivitas serta efisiensi yang disebabkan oleh modernisasi ini memberikan dampak pada proses produksi.
sehingga dapat meningkatkan perekonomian di suatu negara. Yang terakhir, masyarakat akan memiliki sikap terbuka terhadap perubahan maupun memiliki keinginan untuk selalu berinovasi agar mencapai kesejahteraan yang dicita-citakan oleh masyarakat tertentu. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak negatif dari modernisasi. Yang pertama, mengakibatkan terjadinya kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial yang diakibatkan oleh modernisasi ini dapat dilihat melalui adanya fenomena terjadinya kelompok sosial seperti kelompok asongan, pengangguran, pedagang kaki lima, dan yang lainnya. Yang kedua, menyebabkan menguatnya jurang pemisah antara masyarakat berpendidikan dengan masyarakat tidak berpendidikan dan dapat menyebabkan perubahan pada tatanan sosial yang ada di masyarakat. Yang ketiga, terjadi kesenjangan ekonomi yang dapat dilihat melalui perbedaan antara kehidupan masyarakat yang kaya dengan masyarakat miskin, sehingga memicu timbulnya budaya konsumtif serta budaya demonstration effect atau suka pamer. Yang keempat, dapat menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan alam sebagai akibat dari pembangunan seperti pabrik industri yang terjadi secara terus-menerus. Yang kelima, modernisasi dapat menimbulkan dampak pada meningkatnya kriminalitas karena setiap orang memiliki keinginan untuk dapat mengungguli orang lain dan berusaha mencapai tujuan tersebut dengan berbagai cara termasuk cara-cara kriminal. Yang keenam, terjadinya pergeseran nilai-nilai pada kebudayaan lokal. Yang ketujuh, hilangnya adat istiadat dari kebudayaan lokal masyarakat yang telah diturunkan secara turun-temurun serta menjadi salah satu daya tarik dan nilai unik pada masyarakat. Yang kedelapan, menimbulkan terjadinya bias westernisasi atau pemujaan kepada budaya barat yang berlebihan baik dalam gaya hidup maupun cara pandang seseorang. Yang kesembilan, terjadinya kesenjangan teknologi atau digital divide pada masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai dampak positif dan negatif globalisasi. Dampak positif globalisasi yang pertama yaitu meningkatnya taraf hidup, dibukanya industri yang memproduksi alat-alat komunikasi dan transportasi yang canggih merupakan salah satu usaha untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Yang kedua, penguatan supremasi hukum dan juga perlindungan hak asasi manusia. Globalisasi dapat mendukung kehidupan bangsa Indonesia melalui penguatan supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak-hak asasi manusia. Globalisasi juga mendukung peningkatan regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak, serta penguatan tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Yang ketiga adalah adaptasi etos kerja dan kemandirian. Dengan kerja yang tinggi, suka bekerja keras, disiplin, dan mempunyai jiwa kemandirian, rasional, sportif, dan lain-lain. Yang keempat, perluasan peluang pasar perdagangan luar negeri, liberalisasi perdagangan barang, jasa layanan, dan komoditas lain melalui globalisasi di bidang ekonomi. Sektor perdagangan memberi peluang kepada Indonesia untuk ikut bersaing di pasar perdagangan luar negeri, terutama hasil pertanian, hasil laut, tekstil, dan juga bahan tambang. Yang kelima, operasi produksi perusahaan asing di Indonesia. Hal ini menyebabkan munculnya kecenderungan perusahaan asing memindahkan operasi produksi perusahaannya ke negara-negara berkembang dengan pertimbangan keuntungan geografis. Di satu sisi, dampak globalisasi ini membuka lapangan kerja bagi penduduk. Dampak negatif dari globalisasi sendiri yang pertama adalah gaya hidup barat-baratan. Tidak semua budaya barat baik dan cocok diterapkan di Indonesia. Budaya negatif yang mulai menggeser budaya asli adalah anak tidak lagi hormat kepada orang tua, kenakalan remaja, dan juga lain-lain. Yang kedua, pola hidup konsumtif. Perkembangan industri yang pesat membuat penyediaan barang kebutuhan masyarakat melimpah.
Dengan begitu, masyarakat mudah tertarik dan mengonsumsi barang dengan pilihan yang ada. Yang ketiga adalah sikap individualistik. Masyarakat merasa dimudahkan dengan teknologi yang maju, membuat mereka merasa tidak lagi membutuhkan orang lain dalam aktivitasnya. Kadang mereka lupa bahwa mereka adalah makhluk sosial. Yang keempat adalah kesenjangan sosial. Jika dalam suatu komunitas, masyarakat hanya ada beberapa individu yang dapat mengikuti arus globalisasi, maka akan memperdalam jurang pemisah antara individu dengan individu yang lainnya. Hal ini menimbulkan kesenjangan sosial. Kesimpulannya, karena globalisasi dan modernisasi bersifat alami dan tidak bisa dihilangkan, sebagai bangsa Indonesia harus berupaya menghadapinya dengan pertama, memahami nilai-nilai Pancasila. Dengan memahami nilai-nilai Pancasila, kita menjadi tahu mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Memahami dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila membuat kita tidak kehilangan identitas bangsa. Yang kedua, memilah kebudayaan asing berdasarkan hukum dan norma yang berlaku. Maka harus memilahnya berdasarkan hukum dan norma masyarakat yang berlaku. Misalnya, marijuana dapat legal dikonsumsi di Colorado, Washington, Meksiko, Kolombia, Spanyol, Kanada, dan Israel. Sedangkan di Indonesia, dilarang mengonsumsi marijuana dan dikenakan hukum penjara selama 4-20 tahun. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya. Untuk menghadapi globalisasi dan modernisasi, Indonesia harus meningkatkan sumber dayanya, terutama sumber daya manusia. Masyarakat harus terdidik dan memiliki keterampilan sehingga dapat bertahan pada era globalisasi. Sumber daya manusia yang berkualitas juga meningkatkan tingkat kemandirian bangsa sehingga tidak bergantung pada negara asing. Yang keempat, membangun perekonomian. Contoh, pembangunan perekonomian adalah pengembangan usaha mikro, pembukaan jalur dagang ke luar negeri, memperluas lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran, dan mencegah terjadinya inflasi. Yang kelima, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Globalisasi dan modernisasi terjadi karena perkembangan teknologi yang pesat. Kita harus bisa mengikuti perkembangan teknologi tersebut agar bisa menghadapi globalisasi dengan mempelajari